Oke, halo semuanya. Mengucapkan selamat datang di channel ini. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mini project dari mata kuliah Survei Fotogrametri Terestrial tentang Smart Match and Surface Modeling of Candi Pringtali with Photomodeler. Perkenalkan, nama saya Samukto Kalistiadi dengan NIM 21-482166-SV-19906. Nah, secara general pada proyek kali ini akan mengulik tentang proses pembuatan model digital 3 dimensi dari sebuah objek yaitu candi menggunakan software atau perangkat lunak Photomodeler. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan model yang akurat dan realistis. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa Candi Pringtali adalah sebuah situs purbakala yang ada di Dusun Pringtali, Desa Kebonrejo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, candi ini merupakan salah satu candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit karena memiliki Surya Majapahit. Di situs ini terdapat satu stupa candi dengan ukuran tinggi kurang lebih 2 meter dan panjang sekitar 50 cm. Nah, latar belakang dari mini project kali ini adalah upaya pelestarian dan dokumentasi warisan budaya Indonesia. Yang kemudian adalah cara atau metode mendokumentasikan dan melestarikan candi yang ada di sekitar kita. Kemudian tujuan atau goals dari kegiatan mini project kali ini adalah mampu melakukan pemodelan objek 3 dimensi, smart match and dense surface modeling of Candi Pringtali with Photomodeler secara otomatis dengan manfaat atau benefit sebagai konservasi dan restorasi, kemudian promosi pariwisata, pelestarian warisan budaya, dan juga penelitian atau pendidikan. Secara garis besar, proyek kali ini bagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah survei pendahuluan. Pada kegiatan survei pendahuluan ini kita melakukan survei atau pengecekan situasi di lapangan untuk perencanaan proses akuisisi data. Kemudian yang kedua ada proses kalibrasi kamera. Kemudian yang ketiga ada akuisisi data atau pengambilan foto. Kemudian yang keempat ada pengolahan data. Kemudian yang kelima adalah pelaporan atau penyajian hasil model 3 dimensi. Kemudian apa saja alat dan bahan yang digunakan atau equipment apa saja yang kita gunakan. Yang pertama adalah laptop HP, kemudian 1 unit mouse, kemudian software Photomodeler sebagai platform atau perangkat yang digunakan. Kemudian ada 1 unit smartphone Infinix Note 7 dengan resolusi kamera 48 megapiksel. Kemudian ada USB micro untuk proses transfer data atau copy data. Kemudian ada lighting, kemudian ada calibration sheet untuk proses kalibrasi, dan ada software pelaporan, ada Microsoft Word atau PowerPoint. Kemudian kita akan masuk ke proses kalibrasi kamera. Proses kalibrasi kamera sendiri merupakan proses untuk menentukan parameter interior atau IOP. Nah, di dalamnya ada bentuk fokus atau focal length, kemudian ada principal distance, kemudian ada lens distortion atau distorsi lensa, dan juga parameter eksterior atau EOP, yaitu posisi kamera dan orientasi kamera. Nah, proses kalibrasi kamera sendiri secara keseluruhan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses akuisisi datanya, kemudian transfer data, dan proses kalibrasinya sendiri. Nah, proses akuisisi data pada mini project kali ini dibutuhkan setidaknya 25 buah foto yang diambil dari 4 arah orientasi yang berbeda, utara, selatan, barat, dan timur, dengan ketinggian dan juga sudut pengambilan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian 25 hasil foto tersebut kita transfer ke laptop atau komputer yang kita gunakan menggunakan kabel data. Nah, kemudian proses kalibrasi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan automate camera calibration atau simulation calibration. Nah, adapun langkah-langkah atau step-step yang dapat ditempuh
untuk melakukan kalibrasi kamera pada software foto modeler. Pertama kita membuka software foto modelernya, kemudian kita masuk ke new project, kemudian pilih calibration project, kemudian kita inputkan foto yang telah kita ambil sebanyak 25 foto tadi, kemudian kita pilih automate camera calibration, kemudian untuk optionnya kita pilih single sheet calibration. Nah, proses ini akan secara otomatis dilakukan oleh sistem dengan algoritma yang juga dilakukan oleh sistem dengan mengkalkulasikan parameter-parameter dari pattern calibration sheet yang difoto tadi. Kemudian hasilnya akan secara otomatis ditampilkan dan kita dapat ekspor atau kita dapat tampilkan juga dalam format PDF atau TXT. Nah, ini dia hasil dari proses kalibrasi kamera sendiri. Dari kamera yang kita gunakan dari Infinix Hot 7 X690B, kita dapat mengetahui berapa panjang fokusnya, ukuran gambarnya, format size-nya, kemudian ada lens distortion-nya, ada quality residual, dan ada coverage-nya. Nah, berdasarkan hasil yang ditampilkan ini meliputi coverage 84,8% dengan nilai residual di bawah 1 yaitu 0,723. Kamera ini appropriate untuk kita gunakan sebagai media atau kita gunakan sebagai alat untuk proses 3D modeling. Beberapa faktor yang penting untuk diperhatikan pada proses kalibrasi yaitu kondisi pencahayaan, kualitas kameranya sendiri atau resolusi yang kita gunakan dari kamera yang digunakan, kemudian waktu kalibrasinya sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke proses 3D modelingnya. Secara general juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu akuisisi data, kemudian transfer data, dan pengolahan. Nah, pada proses akuisisi data untuk objek sendiri mengikuti detail dan juga kesulitan objek yang akan kita gunakan. Tentunya semakin sulit objek, kita juga memerlukan kuantitas foto yang semakin banyak untuk menghasilkan detail yang semakin bagus. Kemudian setelah foto diakuisisi, kita transfer menggunakan kabel data, kita inputkan ke dalam software foto modeler menggunakan menu Smart Match atau Dense Surface Modeling DSM Object. Nah, ada pun beberapa step yang bisa kita tempuh. Kita masuk ke dalam menu Smart Match dan Surface Modeling tersebut, kemudian kita inputkan fotonya, dan kita gunakan input kamera parameter yang telah kita kalibrasi terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian nanti secara otomatis sistem akan mendeteksi Smart Feature Detection and Matching, kemudian mengorientasikan gambar, kemudian membuat point cloud dan mesh creation, dan juga full texture. Nah, ini dia hasil dari 3D modeling objek Candi Pring Tali yang telah kita buat tadi. Nah, secara visual atau secara kualitatif kita bisa lihat bentuk dan tampilannya menyerupai objek sesungguhnya, namun terdapat ketidakcocokan pada detail-detail kecil karena beberapa faktor seperti pencahayaan, sudut pengambilan gambar, kemudian juga kualitas kamera yang kita gunakan. Nah, secara kuantitatif kita bisa lihat nilai residualnya sudah berada di bawah 1 atau sudah cukup baik, dikatakan cukup teliti ke 3D modeling dari candi tersebut. Nah, kesimpulannya adalah dari kegiatan mini project kali ini, yaitu proses kamera calibration atau kalibrasi kamera sendiri dilakukan untuk mengukur dan menyesuaikan parameter dari kamera sehingga data yang dihasilkan oleh kamera menjadi lebih akurat untuk melakukan proses kegiatan 3D modeling. Kemudian proses 3D modeling, Smart Match and Dense Surface Modeling objek Candi Pring Tali menggunakan software foto modeler mampu merekonstruksikan bentuk objek candi menjadi model digital 3 dimensi dengan tingkat kualitas visual yang baik dan kuantitas ketelitian yang tinggi ditinjau dari nilai residual dan nilai coverage-nya. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.